Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong melirik Surowo dengan rasa ingin tahu. Segera pipinya memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan cara yang lucu. Orang itu bertemu dengan Xiao Ruo sebelumnya dan mengganggunya beberapa kali. Dia memang sedikit menjengkelkan. Ucap Sukui tersenyum sambil menjelaskan. Wah, sepertinya Xiao Ruo cukup menarik. Ucap Lindong terkekeh sambil menatap wajah cantik dan merah wanita itu. Sebelum dia tanpa sadar menggodanya. Wajah Suruo yang awalnya tersipu berubah menjadi lebih merah setelah godaan dari Lindong. Segera dia mengangkat anggota tubuhnya yang indah dan menyembunyikan wajahnya. Wanita berpakaian putih itu bernama Mu Han Yue. Dia memiliki reputasi yang cukup baik. Jangan meremehkannya. Pendukungnya adalah kerajaan super. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang bernafsu padanya berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Ucap Sukui sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan. Sebelum dia menunjuk sosok putih yang mempesona itu dan berkata, anggota lain dari kerajaan super. Ucap Lindong agak terkejut saat dia menatap sosok memikat yang berpakaian putih. Ini memang kota Wanxiang dari kota Seribu Gajah. Ternyata mereka dapat dengan mudah bertemu dengan anggota kerajaan super. Yang di sebelah kanan cukup khusus. Mereka bukan dari satu kerajaan, melainkan aliansi dari berbagai kerajaan. Meskipun kerajaan mereka tidak terkenal, masing-masing dari mereka cukup kuat. Secara khusus, pria berpakaian hitam itu konon sebelumnya memperoleh warisan dari sekte kuno. Selanjutnya kekuatannya berada di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Sebelumnya, seorang pria dari kerajaan berpangkat tinggi yang mencoba menatangnya langsung dihancurkannya sendirian. Oh, Lindong dengan lembut mengangkat alisnya dan melirik pria berpakaian hitam itu. Sepertinya dia akhirnya mengerti berapa banyak harimau dan naga tersembunyi di kota Wanxiang ini. Karena mereka ada di sini, kemungkinan mereka mengejar segel Nirvana. Aku ingin tahu level apa yang akan diperoleh orang-orang ini. Ucap Sukui bertanya dengan rasa ingin tahu. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan rasa ingin tahu yang lembut di benaknya. Dia juga penasaran untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang tampak kuat ini akan menghadapi ujian monumen Nirvana. Saat ini, seiring berjalannya waktu semakin banyak orang berkumpul di depan monumen Nirvana. Di sepanjang jalan beberapa individu mencoba tes. Namun kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan segel Nirvana manusia dan itu hampir tidak spektakuler. Setelah mengamati sebentar, Lindong menyadari bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan segel Nirvana kebanyakan berada di tahap 2 Yuan Nirvana. Tahap 2 Yuan Nirvana akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan segel Nirvana manusia. Biasanya begitu seseorang maju ke tahap 3 Yuan Nirvana, seseorang hampir tidak dapat memperoleh segel Nirvana bumi. Ketika aku pertama kali mengikuti tes, aku hanya berada di tahap 2 Yuan Nirvana. Oleh karena itu aku hanya bisa mendapatkan segel Nirvana manusia. Setelah aku menguji diriku lagi, aku harus bisa menggantinya dengan segel Nirvana bumi. Tentu saja bahkan setelah aku mendapatkan segel Nirvana, peringkatku akan berada di bawah mereka. Ucap Sukui. Pada saat ini Lindong tersenyum. Sementara matanya terfokus pada monumen Nirvana yang besar itu. Sepertinya setiap kali seseorang lulus ujian, nama mereka akan muncul di monumen Nirvana. Namun sebagian besar nama mereka ada di bagian bawah. Sepertinya semakin tinggi namanya, maka semakin kuat dia. Ketika dia memikirkan hal ini, perhatian Lindong tanpa sadar bergeser ke atas. Beberapa saat kemudian di tengah monumen besar itu dia melihat dua nama yang sudah dikenalnya.
Zhu Tianhuo dan Mu Huang. Sepertinya dua jenderal dari kerajaan Gan besar berada di sekitar kelompok di atas rata-rata di tingkat bumi. Saat Lindong menatap monumen nirvana itu, keributan tiba-tiba meletus di arena. Saat dia terus mengamati, dia melihat Yansen dari Kekaisaran Yinmu mengambil alih dan membuat langkah pertama. Sebelum dia berdiri dengan angkuh di depan monumen nirvana. Sebagai eksistensi paling menonjol di arena, kemunculan Yinmu langsung membuat banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Faktanya bahkan wanita berpakaian putih itu, yang pada umumnya mengabaikan sekelilingnya, dia mengalihkan perhatiannya. Di bawah perhatian banyak orang, Yansen berdiri di depan monumen nirvana yang besar itu. Sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya dengan lembut di atas monumen yang sedingin es. Pada saat berikutnya, getaran Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Yansen dan menyebabkan kejutan di wajah orang yang melihatnya. Selanjutnya saat getaran kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar, cahaya kemasan meletus dari monumen nirvana yang dimulai dari telapak tangan Yansen sebelum dengan cepat bergerak ke atas. Hanya dalam beberapa saat, dia telah secara langsung melampaui batas level manusia dan langsung dibebankan ke level bumi. Selanjutnya itu terus mengisi daya ke atas. Di tengah paduan suara orang banyak akhirnya berhenti. Lindong melihat bahwa di tengah cahaya kemasan yang mengalir, nama berlapis emas Yansen akhirnya muncul. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa hanya ada 8 nama di depannya. Artinya Yansen ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 di antara tingkat bumi. Peringkat ini beberapa kali lebih kuat daripada duo Zhu Tianhuo. Peringkat ke-9 di antara kategori bumi. Di samping Tugu Nirvana, sederet paduan suara meletus. Jelas ini adalah peringkat yang cukup tinggi. Mu Hanyue juga akan bergerak. Saat orang banyak yang terkagum-kagum dengan peringkat Yansen, sosok cantik yang berpakaian putih salju akhirnya melangkah maju. Hahaha, dengan kecantikan, apakah dia memiliki kemampuan untuk melampauiku? Saat Yansen menatap sosok cantik dan memikat Mu Hanyue, dia tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum dia bertanya. Wanita berpakaian putih itu dengan santai meliriknya. Namun dia tidak peduli tentang dia. Sebagai gantinya, dia berhenti tepat di depan monumen nirvana sebelum dia mengulurkan tangannya yang seputih salju. Ketika dia melihat bahwa Mu Hanyue bahkan tidak peduli padanya, Yansen segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia merasa agak frustasi, dia tidak memaksakan keberuntungannya. Bagaimanapun dia tahu siapa yang mendukung Mu Hanyue. Sementara titik fokus dari seluruh kerumunan tertuju padanya. Cahaya kemasan terpancar dari telapak tangan Mu Hanyue. Sebelum cahaya kemasan dengan cepat menjalari monumen nirvana. Demikian pula, dia berhasil menembus ke kategori tingkat bumi sebelum terus melampaui nama yang terukir di atasnya. Akhirnya sementara Yansen memandangnya dengan mengerikan, itu bahkan melampaui namanya. 8 di tingkat bumi, 1 peringkat lebih tinggi dari Yansen, 8 di peringkat bumi. 1 peringkat lebih tinggi daripada Yansen. Hasil Mu Hanyue sekali lagi memicu keributan. Hasil ini cukup lumayan. Paling tidak, dia bisa dianggap sebagai anggota elit bahkan di seluruh medan perang kuno. Wah, bukan individu yang sederhana. Ucap Lindong tertawa kecil. Berkenaan dengan monumen nirvana ini, minatnya semakin meningkat. Segera perhatiannya beralih ke pria yang mengenakan pakaian hitam. Dengan tangan di belakang punggungnya, segera perhatiannya beralih ke pria yang mengenakan pakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Pria ini diam sejak awal dan dia tidak terlalu terkejut dengan hasil Yansen dan Hanyue. Aku ingin tahu seberapa tinggi peringkat orang itu di antara kategori bumi. Ucap Lindong agak penasaran menatapnya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Lindong berbicara, pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju. Akhirnya di bawah perhatian seluruh orang banyak, dia berdiri di depan Tugu Nirvana. Pria berpakaian hitam ini jelas memiliki reputasi yang cukup kuat di dalam kota Wanxian. Oleh karena itu,
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar berbalik ke arahnya ketika dia muncul. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi penasaran. Mata cantik Mu Han Yue juga berbalik ke arah pria berpakaian hitam itu. Dia telah mendengar tentang reputasi yang terakhir. Namun dia tidak menyadari tingkat seperti apa karakter kejam ini, yang pernah menghancurkan kerajaan peringkat tinggi sendirian dan benar-benar mencapai dalam ujian monumen nirvana ini. Yansen sedikit menyipitkan matanya. Ekspresi di mata yang dia gunakan untuk menatap pria berpakaian hitam itu sedikit tidak wajar. Dengan mengandalkan instingnya yang tajam, dia bisa merasakan semacam perasaan berbahaya yang samar dari pria berpakaian hitam ini. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang biasanya dia rasakan dari 5 orang teratas dari segel nirvana tingkat bumi. Apakah orang itu benar-benar kuat? Perasaan semacam ini menyebabkan hati Yansen merasa sedikit tidak senang. Berdasarkan sifatnya yang mendominasi, dia secara alami tidak suka melihat orang lain melampaui dirinya. Pada saat ini pria berpakaian hitam itu memusatkan pandangannya saat dia berdiri di depan monumen nirvana. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan melakukan kontak dengan monumen nirvana. Setelah keheningan singkat yang dalam, cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Cahaya kemasan kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari Yansen dan Mu Han Yue sebelumnya. Cahaya kemasan muncul sebelum melesat ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan, sementara banyak seruan keluar dari sekitarnya dengan cara seperti riak. Cahaya kemasan dengan cepat terbang melewati dan secara langsung mengadaptasi sikap seolah-olah tidak ada yang bisa memblokirnya. Saat dia dengan merajalela masuk ke dalam kategori kelas bumi, dia melewati individu yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki 10 besar. Setelah itu dia melampaui Yansen dan Mu Han Yue hampir seketika. Dia sudah di tempat ke-7. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda masih bisa menyerang ke depan. Orang ini sebenarnya sekuat ini. Banyak seruan yang dikeluarkan segera ketika semua orang melihat situasi ini. Di bawah seruan ini, cahaya kemasan itu telah melampaui Yansen dan Mu Han Yue. Sebaliknya dia melompat ke atas dengan kecepatan yang lebih lambat. Setiap kali dia melompat dengan sukses, dia akan menyebabkan sekelilingnya meledak dengan berisik. Kelima, cahaya kemasan melintas dan melompat melewati nama ke-6 dan memaksa nama ke-5 ke bawah. Hanya pada saat ini, cahaya kemasan berangsur-angsur menjadi redup. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi 2 kata besar berwarna emas. Changling, kategori bumi peringkat 5. Percakapan pribadi yang padat dan lembut menyebar tiba-tiba bersama dengan kebisingan di sekitarnya ketika semua orang melihat nama yang dibekukan. Itu menimbulkan keributan yang cukup besar. Ekspresi Yansen tidak senang. Segera dia dengan dingin mendengus. Jelas dia tidak senang pada orang ini yang memiliki lebih banyak pusat perhatian daripada dirinya. Mata sedingin es Mu Han Yue juga berkedip pada saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Changling benar-benar dapat langsung mengisi posisi ke-5 dari kategori bumi. Kemampuan ini bisa dibandingkan dengan petarung berharga dari beberapa sekte super. Apakah orang ini bernama Changling? Dia memang cukup kuat. Ucap Lindong juga membawa kejutan di wajahnya saat dia melihat adegan ini. Dari reaksi orang-orang di sekitar, Lindong menyadari bahwa hasil yang diperoleh Changling cukup luar biasa. Ini memang sangat hebat. Apakah orang ini bernama Changling? Dia memang cukup kuat. Lindong juga membawa kejutan di wajahnya saat dia melihat adegan ini. Dari reaksi orang-orang di sekitarnya, Lindong menyadari bahwa hasil yang diperoleh Changling cukup luar biasa. Ini memang sangat hebat. Dia sebenarnya mampu mengisi peringkat ke-5 dari kategori bumi. Ucap Sukui mengangguk dan menghela nafas. Keempat orang di depan semuanya adalah pejuang yang kompeten dari sekte super dan mereka semua sangat kuat. Lindong tersenyum. Senyum di hatinya menjadi semakin padat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang bisa dia capai di monumen nirvana ini. Changling mengangkat kepalanya dan melihat posisi yang diperolehnya di depan monumen nirvana. Dia sedikit mengerinyit seolah-olah dia merasa sedikit tidak senang. Namun dia juga mengerti
bahwa mencapai tahap ini sudah menjadi batasannya. Segera dia berbalik dan kembali ke rekan-rekannya. Kita juga harus pergi dan mencoba. Ucap Sukui juga siap untuk mencobanya saat ini. Oleh karena itu dia menoleh ke kelompok Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu rombongannya berjalan keluar dan langsung menuju monumen Nirvana yang sangat besar. Kelompok mereka secara alami tidak menarik perhatian banyak Yansen dan dua lainnya. Oleh karena itu secara alami tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Semua orang mengira bahwa mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Sukui memimpin untuk menyentuh monumen Nirvana. Kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana miliknya juga benar-benar meletus pada saat ini. Cahaya keemasan melonjak. Setelah maju beberapa saat, akhirnya masuk ke dalam kategori bumi, memungkinkan dia untuk menghela nafas lega. Meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Yansen, mampu masuk dalam kategori bumi sudah merupakan hasil yang cukup signifikan baginya. Sukui melihat hasilnya sendiri sebelum membuka mulutnya untuk tertawa. Tampaknya pelatihannya selama periode waktu ini tidak sia-sia. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Ucap Suruo tidak pelit dengan pujiannya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hahaha, Suruo kecil, jika hasil ini bisa dianggap luar biasa, apakah itu berarti kakak laki-laki Yansen telah menjadi putri yang menawan di matamu? Suara Suruo baru saja terdengar ketika tawa menggona yang merusak suasana tiba-tiba ditransmisikan. Semua orang menoleh sebelum akhirnya melihat Yansen berjalan dengan senyum di wajahnya. Tatapannya terus menyapu tubuh indah Suruo membuatnya merasa jijik. Bajingan, wajah cantik Suruo langsung berkilat dengan marah. Yinsen, kau harus membersihkan mulutmu. Ekspresi Sukui tenggelam saat dia berteriak dengan dingin. Aku dengar bahwa kau diburu oleh kerajaan awan langit. Mengapa kau kembali? Apakah kau ingin datang ke sisiku? Suruo kecil dan aku sangat cocok. Dia tidak akan kalah dengan menjadi milikku. Ucap Yansen berkata sambil tersenyum. Wajahnya ditutupi oleh senyum yang mendominasi. Apakah kau tidak setuju, Suruo kecil? Ucap Yansen bertanya saat dia berencana untuk berdiri bersama dengan Suruo. Saat Yansen hendak melangkah maju, sosok hitam yang mengandung tekanan yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan. Itu langsung mengguncang seluruh langit dan dengan kejam menyerang tenggorokan Yansen. Serangan mendadak ini menyebabkan Yansen sedikit terkejut. Namun dia juga cukup kuat. Tubuhnya berkelebat dan dia menghindarinya. Tatapannya agak gelap dan serius saat dia melihat Little Flame yang memegang batang logam yang sedang menunjuk ke arahnya. Ekspresi para ahli kekaisaran kayu perak di belakang Yansen berubah drastis setelah melihat situasi ini. Kekuatan Yuan Power mengalir keluar sebelum mereka menatap mengancam kelompok Lindong. Suruo juga mundur selangkah setelah menyaksikan suasana ini. Apakah kau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kerajaan awan langit? Seseorang yang hanya bisa menyombongkan diri bukanlah laki-laki. Ucap Lindong tersenyum menatap Yansen dan berkata. Ekspresi Yansen sedikit berubah. Meskipun dia mendominasi, dia tidak bodoh. Kekaisaran awan angin adalah kerajaan super asli. Berdasarkan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan mereka. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya tidak diragukan lagi hanya upaya untuk mengambil keuntungan dari Suruo. Mengapa? Dari kelihatannya, kau sudah menemukan seseorang untuk melindungimu. Namun aku khawatir orang yang telah menarik perhatianmu ini seperti lilin pada pistol perak. Menyenangkan di mata tetapi tidak ada gunanya. Ucap Yansen tertawa dingin dengan kata-kata yang kejam. Suruo sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi merah. Dia baru saja akan meledak marah ketika Lindong di depannya. Dia baru saja akan meledak marah ketika Lindong di depannya hanya melambaikan tangannya. Xiaodao di sampingnya juga dengan malas berkata, apakah kau ingin mengusir orang ini? Sudah cukup banyak orang di dekat monumen Nirvana yang tertarik dengan suasananya. Bahkan Mu Han Yue dan Changling telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua tanpa sadar menjadi terkejut ketika mendengar kata-kata dari Xiaodao.
Tatapan mereka sedikit terkejut ketika mereka dengan hati-hati mengamati Xiao Dao setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka sedikit unik saat mereka perlahan melihat Xiao Dao yang santai. Terlepas dari seberapa bencinya mulut Yansen ini, dia setidaknya adalah orang yang telah masuk ke 10 besar tahap bumi nirvana. Kemungkinan seseorang tidak akan bisa mengusirnya tanpa beberapa kemampuan. Pada saat ini mata mereka menyapu tubuh Xiao Dao, mencoba menyelidiki latar belakang darinya. Namun terlepas dari bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang unik. "Hah? Apa katamu? Melemparku?" Ucap Yansen jelas menjadi sangat marah dengan kata-kata dari Xiao Dao. "Hahaha, mungkin ada segelintir orang di kota Wangxian yang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Namun grupmu tidak ada di antara mereka. Sukui, lain kali ketika kau ingin mencari dukungan, tolong temukan orang yang lebih pintar. Kalau tidak, kau hanya akan mendapatkan lebih banyak masalah." Ucap Yansen sambil menyeringai. Betapa merepotkan. Ucap Xiao Dao dengan lembut mengepalkan tangannya. Wajah tampannya menunjukkan senyuman. Hati Sukui di sampingnya bergetar saat melihat sikap dari Xiao Dao. Dia secara pribadi melihat Xiao Dao menghabisi Yanmo dari kekaisaran awan angin. "Ayo lakukan yang penting dulu." Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya tepat ketika Xiao Dao berencana menghabisi orang yang penuh kebencian ini di tempat. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya. Matanya menatap monumen nirvana di depannya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya saat dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh monumen sedingin es itu. Mungkin itu karena kata-kata Xiao Dao yang agak unik dari sebelumnya, tetapi orang-orang di sekitarnya, termasuk Yansen, Muhan Yue, dan Changling, mengalihkan pandangan mereka ke arah Lindong saat ini. Dari pemandangan di depan mereka, tampaknya Lindong adalah pemimpin kelompok ini. Jika mereka ingin mengetahui apakah orang-orang ini benar-benar memiliki kemampuan atau hanya akting, yang perlu mereka lakukan hanya melihat hasil tes berikutnya untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Pada saat ini mata Yansen menunjukkan senyum sedingin es. Rasa dingin mengalir di matanya. Dia sudah mengambil keputusan. Setelah hasil tes kelompok Lindong keluar, dia secara pribadi akan menyerang dan membiarkan orang-orang bodoh ini yang baru saja tiba di kota Wangxing untuk mengetahui berapa harga yang harus mereka bayar dengan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Tubuh Lindong tidak bergerak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya baru saja menyentuh permukaan monumen yang sedingin es ketika bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan energi sangat unik menyebar dari dalam monumen nirvana itu, memindai setiap bagian tubuhnya. Saat ini, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong dan energi mental di dalam istana Niwanya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beriak di bawah pemindaian semacam ini. Pemindaian berlanjut. Kekuatan pemindaian semacam ini cukup unik. Itu benar-benar mampu samar-samar menyelidiki jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Bahkan formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang melahap ditemukan. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan tiba-tiba meletus dari dalam simbol batu misterius itu dan simbol leluhur yang melahap. Itu secara langsung menghancurkan kekuatan pemindaian saat melakukannya. Gelombang demi gelombang cahaya kemasan terang tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Lindong yang menyentuh monumen batu setelah kekuatan pemindaian menghilang. Intensitas cahaya kemasan itu begitu padat sehingga mirip dengan matahari berwarna emas. Ketika cahaya kemasan bersinar, semua wajah di sekitarnya menjadi terkejut saat ini. Segera cahaya kemasan keluar dari tangan Lindong. Dengan suara yang menggelegar, itu melesat di sepanjang permukaannya. Setelah itu dia mulai memanjat secara maniak di depan banyak tatapan terguncang. Ketika cahaya kemasan meletus, tidak hanya menarik perhatian semua orang di dalam arena besar. Banyak tatapan heran dilemparkan dari luar arena besar juga, memikat semua bola mata. Cahaya kemasan yang melonjak masuk ke dalam kategori bumi seperti pisau panas yang menembus mentega dan langsung menembus 10 peringkat teratas. Karena kemajuan Muhan Yue dan Changling,
Peringkat Yansen telah turun dari peringkat ke-9 ke 11. Dan sekarang ketika cahaya kemasan menyerbu dengan kuat ke peringkat 10 besar, nama Yansen terlempar dengan kejam ke peringkat ke-12. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Yansen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia telah mendengar tentang reputasi Muhan Yue dan Changling. Oleh karena itu, meskipun fakta bahwa mereka melampaui dia di monumen Nirvana membuatnya kesal, dia masih bisa menerimanya. Namun mengingat situasi saat ini, bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja muncul entah dari mana bisa melampauinya? Pada saat ini, Yansen mulai curiga jika monumen Nirvana dirusak. Namun tidak peduli betapa tidak enaknya ekspresi wajahnya, cahaya kemasan yang berkelap-kelip tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang secara tiba-tiba. Bahkan setelah melampaui nama Yansen, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus mendaki. Di bawah keributan di sekitarnya, cahaya kemasan menekan nama Muhan Yue juga. Pada saat ini mata indah Muhan Yue sedikit membeku dan dia menatap pemuda itu. Tidak jauh darinya, ekspresi wajahnya yang awalnya dihibur oleh keributan digantikan oleh jejak kesungguhan. Itu karena dia melihat cahaya kemasan tidak padam bahkan setelah melampaui nama Muhan Yue. Sebaliknya ia terus mendaki dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Itu sudah di peringkat ke-7. Gelombang suara gemuruh meletus di sekitar monumen Nirvana. Semua penonton menatap kagum pada cahaya keemasan. Tidak jelas, darah yang mengalir di tubuh mereka tampak menunjukkan tanda-tanda mendidih. Saudara Lindong sangat kuat. Wajah Suruo sangat terkejut sementara matanya yang besar dipenuhi dengan pemujaan. Di matanya hasil Sukui sudah sangat bagus. Namun itu memucat dibandingkan dengan hasil Lindong. Di satu sisi, Sukui menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Awalnya dia memperkirakan bahwa itu akan menjadi hasil yang cukup bagus jika Lindong bisa mencapai peringkat ke-10. Namun dia tidak mengharapkan biaya yang terakhir ke peringkat menjadi begitu ganas. Masih terlalu dini untuk bersemangat. Xiaodao tertawa dengan acuh tak acuh. Dia jelas memahami kemampuan Lindong. Jika Changling bisa mencapai peringkat ke-5, Lindong benar-benar akan mencapai peringkat yang lebih tinggi darinya. Setelah mendengar kata-kata Xiaodao yang tampaknya bukan lelucon, ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah Suruo menjadi lebih jelas. Wah, itu sudah di peringkat 6. Tepat ketika Xiaodao menyelesaikan kalimatnya, kegemparan mulai meletus lagi. Orang bisa melihat bahwa cahaya kemasan dengan tidak tergesa-gesa melampaui peringkat ke-6. Wah, ini bergerak lagi, dan sepertinya itu akan melampaui Changling. Saat keributan pecah, para penonton melihat cahaya kemasan yang berkelap-kelip mulai naik lagi. Kali ini, bahkan menekan peringkat ke-5 yang sudah lama tidak diduduki Changling. Saudara Changling, orang ini tidak sederhana. Kami juga tidak tahu dari mana dia berasal. Ucap seorang pria di samping Changling setuju dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memang tidak sederhana. Ucap Changling menganggukkan kepalanya perlahan sementara ekspresi wajahnya juga serius. Dengan suara lembut, Changling melanjutkan. Benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di medan perang kuno. Sesekali akan ada kuda hitam yang menyendiri seperti itu muncul. Kami bahkan tidak tahu peringkat mana yang sebenarnya bisa dia capai. Di peringkat teratas, mereka adalah pejuang elit dari 4 kerajaan super. Kabarnya, orang-orang itu bahkan pernah bertarung dengan tahap 4 panggung Nirvana. Ucap pria di samping Changling. Aku juga penasaran. Changling mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang pemuda di depan monumen Nirvana. Dia ingin melihat apakah orang yang baru saja melampauinya dapat menantang para pejuang elit dari kerajaan super itu. Pada saat ini cahaya kemasan berkilauan di tubuh Nirvana. Tanpa disadari, semakin banyak orang yang tertarik ke area ini. Akhirnya orang-orang ini menatap cahaya kemasan yang mendaki perlahan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Cahaya kemasan itu secara bertahap semakin mendekati peringkat ke-4 kategori bumi. Pada saat ini daerah sekitar monumen Nirvana yang bising anehnya menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan menatap cahaya keemasan. Seolah-olah hati
semua orang ditarik dan mereka bahkan tidak berani bernafas. Itu telah dilampaui. Tiba-tiba suara khawatir yang serak terdengar di seluruh area. Hati semua orang penonton tertarik dengan kuat. Itu karena mereka melihat cahaya kemasan yang memanjat, benar-benar melampaui peringkat keempat dan menggantikannya. Itu tidak berhenti. Namun setelah peringkat 4 diganti, mereka dengan mati rasa menemukan bahwa cahaya kemasan tidak berhenti. Segera beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara erangan. Seperti sebelumnya, cahaya kemasan terus melonjak. Alih-alih memanjat dengan cepat, cahaya kemasan itu mendaki dengan kecepatan yang lambat dan stabil. Akhirnya di bawah banyak tatapan tercengang. Tatapan terkejut berangsur-angsur muncul di wajah semua orang. Peringkat ketiga dan bahkan peringkat kedua telah dilampaui. Kategori bumi peringkat kedua. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu daerah itu. Di depan monumen Nirvana, ekspresi wajah banyak penonton membeku dan para penonton ini menatap luar biasa pada pemandangan. Ekspresi wajah banyak penonton membeku saat menatap monumen ini. Jelas mereka tidak dapat membayangkan bahwa pendatang baru yang tidak dikenal dapat mencapai peringkat setinggi itu. 4 peringkat teratas milik para pejuang elit dari kerajaan super. Para pejuang ini adalah individu yang luar biasa. Namun saat ini, mereka dengan mudah dilampaui oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Para penonton dapat membayangkan kegemparan besar yang akan terjadi di kota Wengxian jika berita ini menyebar. Pada saat ini, nafas semua orang menjadi berat dan mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Mereka menatap tajam pada cahaya kemasan yang berkelap-kelip. Mereka tahu bahwa jika cahaya kemasan itu naik 1 peringkat lagi, Lindong akan mencapai puncak kategori bumi. Adegan ini akan menyebabkan semua orang menjadi gila. Sementara banyak suara nafas tergesa-gesa bisa terdengar di sekitar. Bahkan individu kepala dingin seperti Muhan Yue dan Chang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan di lengan baju mereka. Mereka jelas tahu jika itu yang terjadi selanjutnya keributan besar akan terjadi di kota ini. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, cahaya kemasan berkedip. Namun itu tidak terus mendaki seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya cahaya kemasan aneh berhenti beberapa saat sebelum mulai menyusut. Akhirnya cahaya kemasan membentuk 2 kata, Lindong. Ketika nama itu muncul, desahan dikeluarkan oleh para penonton di depan monumen Nirvana pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pasti kecewa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa melihat pemandangan yang paling menakjubkan. Namun suara desahan ini berlangsung sebentar. Sebelum keributan yang menggetarkan langit meletus sekali lagi di arena besar. Mata mendidih yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan Lindong. Pasti mereka ingin melihat apakah individu misterius ini yang melampaui petarung elit 3 kerajaan super memiliki kemampuan yang luar biasa. Kategori bumi peringkat kedua. Xiaoda melirik ke belakang Lindong dan mengerutkan alisnya. Dia sangat menyadari potensi dari Lindong. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah menekan cahaya kemasan yang melonjak pada saat terakhir. Kalau tidak, dia pasti mampu menyerang ke peringkat pertama. Infanteri biasanya menanggung beban serangan. Namun Xiaoda sangat cerdas. Setelah berpikir sebentar, dia tahu kekhawatiran Lindong. Meskipun mereka memiliki barisan yang kuat, tidak perlu memiliki profil tinggi di tempat seperti itu. Menahan kartu truf di tangan selalu membawa manfaat yang tidak terduga. Yansen melihat nama emas itu dengan kaku di wajahnya. 2 kata Lindong menekannya sampai dia tidak bisa bernafas. Jika Lindong hanya mencapai peringkat kelima atau keenam, dia mungkin khawatir tetapi tidak sampai sejauh ini. Namun sayangnya hasil akhir Lindong bukanlah peringkat kelima atau peringkat keenam, melainkan peringkat kedua. Yansen tidak bodoh, dia mengerti apa yang dilambangkan oleh pangkat. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa pemuda ini yang baru saja melampaui 3 pejuang elit kerajaan super lainnya bukanlah individu yang biasa. Pada saat yang sama, saat ini mata indah Muhan Yue juga terpaku pada sosok Lindong. Dia mengerutkan bibir merahnya yang indah dan ada ekspresi yang tidak biasa di matanya.
Dia menunjukkan perilaku seperti itu bukan karena dia tertarik pada Lindong. Sebaliknya itu adalah perilaku naluriah yang digambarkan wanita ketika mereka melihat pria yang sangat luar biasa. Xiaodou, kalian berdua harus mencobanya juga. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Lindong berbalik dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tidak memancarkan keperkasaan yang membuatnya melampaui pejuang elit 3 kerajaan super lainnya. Namun pada saat yang sama, tidak ada yang berani membenci orang ini di depan mereka. Xiaodou melirik ke Lindong dan tidak menolak yang terakhir. Dia tahu bahwa jika mereka ingin memiliki pijakan di kota seperti kota Wanxian, di mana para jenius dan naga tersembunyi serta harimau yang berjongkok ada di mana-mana, tidak menonjolkan diri hanya akan membawa mereka pada masalah yang tidak ada habisnya. Xiaodou berjalan keluar dan meletakkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh ke monumen Nirvana yang sedingin es. Saat tatapan semua orang dialihkan ke arah Xiaodou, cahaya kemasan yang cemerlang telah meletus. Di bawah tatapan khawatir dari para penonton, cahaya kemasan secara biadab masuk ke peringkat ke-10. Akhirnya itu berhenti di bawah Lindong dan menggantikan peringkat ketiga. Kemudian cahaya kemasan menggumpal dan membentuk 2 kata. Lin Biao, kategori ketiga tanah. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik. Semua penonton di area besar menjadi terdiam ketika mereka melihat Xiaodou berjalan kembali sambil menyekat telapak tangannya dengan apatis, bahkan sebelum cahaya kemasan menghilang sepenuhnya. Setelah Xiaodou berjalan kembali, Little Flame menyeringai dan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya yang besar ke monumen. Di bawah tatapan terkejut itu, cahaya kemasan mulai melonjak. Akhirnya itu menembus 10 peringkat teratas seperti pisau panas yang menembus mentega. Akhirnya dia berhenti di bawah Xiaodou sebelum cahaya kemasan mulai menggupal. Lin Yan, kategori bumi peringkat keempat. Pada saat ini ekspresi wajah semua orang membeku. Mereka melihat kata-kata emas yang melayang dan kepala mereka berputar-putar tanpa sadar. Kurang dari 10 menit, peringkat kedua hingga keempat kategori bumi telah menemukan pemiliknya masing-masing. Pada saat ini, Muhan Yue yang berkepala dingin menghirup aroma dalam-dalam dan menatap 3 sosok yang berdiri di depan monumen Nirvana dengan matanya yang indah. Memonopoli 3 peringkat dari 4 peringkat teratas. Bahkan 4 kerajaan super besar di kota Wanxian tidak dapat mencapai pencapaian seperti itu. Namun prestasi ini telah dicapai oleh 3 orang asing itu. Orang-orang ini, siapa mereka? Ucap Muhan Yue mengerutkan bibir merahnya erat-erat. Dia tahu bahwa kota Wanxian pasti akan menjadi semakin berapi-api dengan kemunculan ketiga orang ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.